Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita Sarjana Indonesia, channelnya Rakyat Cerdas Indonesia. Oke, kali ini kita berada di lahan kentang. Tapi kentang ini bukan milik saya, ini milik teman saya. Dan saya sedang lewat dan mampir melihat tanaman kentang dari teman saya ini. Nah, apabila belum ada yang belum tahu seperti tanaman kentang seperti ini, mirip-mirip tomat, mirip-mirip ya, saya tidak bilang sama. Mirip dengan tomat tuh, bunganya pun mirip bunga tomat. Bunga tomat kan seperti ini. Nah, kalau yang tahu bunga tomat mirip-mirip, ini adalah tanaman kentang. Dan biasanya kalau kentang sendiri itu tanamannya itu hanya ada di dataran tinggi, di pegunungan tuh. Nih. Kalau kentang itu apanya yang ditanam? Umbinya, kentangnya yang ditanam. Jadi biasanya petani itu habis panen nanti akan menyisakan umbi-umbi yang kecil-kecil segini, itu nanti akan ditumbuhkan, digunakan menjadi benih lagi untuk ditanam lagi. Nah, pH yang pas untuk kentang itu minimal 5, bagusnya 6 untuk kentang. Nah, dampaknya kalau kentang itu pH-nya rendah, apa yang terjadi? Sama seperti umumnya tanaman-tanaman yang lain, yaitu akan sangat mudah layu sekali seperti ini. Ini tanaman-tanaman kentang. Karena saya pernah mengukur lahan ini pH-nya rendah sekali, 4,3, dan otomatis akan banyak yang layu tuh. Ini banyak sekali tanaman yang layu-layu. Lah, kalau sudah yang seperti ini, pencegahannya seperti apa? Ya otomatis saat ini perlu kita segera tambahkan yang namanya kapur pertanian atau kapur dolomit. Ini sebenarnya sudah diaplikasikan oleh yang punya, sudah saya sarankan kemarin untuk mengaplikasikan kapur dolomit, dan sepertinya tingkat kelayuannya sudah mulai berkurang sepertinya loh ya, karena saya jarang juga datang ke sini, hanya pas lewat tadi ngelihat saya berhenti. Cuman dibanding yang awal-awal saya ke sini tingkat layuannya tinggi, ini setelah penambahan dolomit mungkin loh ya, ini sudah mulai berkurang tingkat kelayuannya. Kentang itu apa bisa ditanam di dataran rendah? Setahu saya bisa, tapi kurang optimal. Saya pernah melihat di Bondowoso di sebuah petani itu ditanam di polybag, buahnya itu kecil-kecil, kurang bagus. Tapi kalau di daerah pegunungan seperti tempat ini khasnya di Tengger itu Probolinggo, Lumajang, Pasuruan, sama Malang, berbagi 4 wilayah, itu rata-rata tanaman kentangannya bagus-bagus dan buahnya bisa besar-besar. Bahkan ada yang mencapai setengah kilo itu per satu kentang, saking besarnya. Tuh. Jadi tanaman kentang itu hanya bisa dibudidayakan di dataran tinggi saja. Kalau di dataran rendah kurang maksimal. Jadi jangan macam-macam nih, kalau di sawah-sawah dataran rendah mau menanam kentang, jangan sudah. Cuman ini hanya informasi saja buat teman-teman yang biasa budidaya cabai dan lain-lain. Tomat, ini adalah tanaman kentang, bunganya dan perlakuannya hampir mirip dengan tomat. Cuman bedanya kalau tomat buahnya di atas, kalau kentang buahnya di dalam tanahnya. Jadi buahnya ada di dalam tanah. Itu kalau panen perlu kita cabut, kita ambil tanahnya di bawah kayak gitu. Ini tanaman kentang. Oke, itu saja informasinya, sedikit saja karena ini hanya sebagai selingan. Siapa tahu nanti ada yang teman-teman pindah ke daerah pegunungan dan tempatnya cocok untuk tanam kentang, nanti bisa ditanami kentang juga. Berapa sih ketinggian yang optimal untuk kentang? Itu biasanya di atas 1000 mdpl. Lah, untuk mengetahui mdpl-nya berapa, silahkan cek video saya sebelumnya, karena disitu saya memberikan masukan atau saran untuk menggunakan salah satu alat pengukur mdpl, menggunakan HP Android kita, menggunakan aplikasi gratis yang ada di Play Store, dan hasilnya cukup akurat. Oke, itu saja informasi yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak channel kita, channel Sarjana Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.